Sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia mengenal adanya tokoh tiga serangkai yang dikenal luas kiprahnya di masa pergerakan nasional. Tiga serangkai itu adalah Ernest Dawes Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Dr. Tjipto Mangunkusumo. Kali ini saya akan membahas sejarah perjuangan salah satu dari ketiga tokoh tersebut. Beliau adalah Dr. Tjipto Mangunkusumo. Dr. Tjipto lahir pada tanggal 4 Maret 1886 di Desa Pecangaan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Dr. Tjipto lahir dari keluarga priayi yang masih memiliki darah keturunan Kesultanan Yogyakarta. Ayah Dr. Tjipto yaitu Mangunkusumo adalah seorang guru di salah satu sekolah Belanda untuk rakyat pribumi. Itulah mengapa Dr. Tjipto sangat dekat dengan dunia pendidikan. Sebuah keistimewaan yang tidak didapatkan oleh semua anak pada masa itu. Meskipun Mangunkusumo hanya berprofesi sebagai seorang guru, namun beliau mampu menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Salah satunya Tjipto Mangunkusumo yang berhasil masuk di Stovia, yaitu sekolahan pendidikan kedokteran yang berada di Batavia. Selama bersekolah di Stovia, Tjipto Mangunkusumo menunjukkan kualitasnya sebagai seorang pemuda yang cerdas, berbakat, dan kritis. Sikap kritis Dr. Tjipto beliau tuangkan melalui tulisan-tulisannya yang diterbitkan di harian The Express. Tulisan Dr. Tjipto berisi kritis segala bentuk feudalisme dan kolonialisme yang ditujukan Belanda kepada warga pribumi. Akibatnya, Dr. Tjipto sering sekali mendapatkan teguran dan peringatan dari pemerintah kolonial Belanda. Namun, hal tersebut tidak pernah menyurutkan jiwa nasionalisme dari Dr. Tjipto. Beliau justru sering menyerukan anti Belanda dengan berbagai cara. Salah satunya dengan mengikuti organisasi. Pada tahun 1908, Dr. Tjipto masuk ke dalam organisasi Budi Utomo. Pada kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta, Dr. Tjipto mengusulkan agar Budi Utomo menjadi organisasi yang bersifat terbuka dan demokratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun hal tersebut ditolak mentah-mentah oleh salah satu anggota Budi Utomo, yaitu Rajiman Widyodiningrat, yang menganggap bahwa Budi Utomo adalah sebuah gerakan kebudayaan yang bersifat Jawa sentris. Karena perbedaan ideologi tersebut, akhirnya Dr. Tjipto mengundurkan diri dari Budi Utomo yang dianggap tidak mewakili aspirasinya. Setelah keluar dari Budi Utomo, Dr. Tjipto membuka praktek kedokterannya di Solo, Jawa Tengah. Kehebatannya di dunia kedokteran tidak perlu diragukan lagi. Terbukti di tahun 1910, Dr. Tjipto bersama dengan dokter lainnya berhasil membasmi wabah pes di Malang, Jawa Timur. Sebuah keberhasilan yang luar biasa dengan perjuangan yang tidak mudah di masa itu. Tidak sampai di sini, perjuangan Dr. Tjipto untuk memerdekakan bangsa Indonesia masih terus beliau lakukan. Sehingga pada tanggal 25 Desember 1912, terbentuklah Indis Partai, yaitu organisasi politik untuk memerdekakan bangsa Indonesia, dengan tiga tokoh pendirinya yaitu Ernest Dawes Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Dr. Tjipto Mangunkusumo. Dan dari sinilah akhirnya mereka dikenal sebagai tiga serangkai. Pada tahun 1913, ketiga tokoh tiga serangkai tersebut
ditangkap dan dibuang ke Belanda karena aksi propaganda yang ditulis di harian The Express. Meskipun ditangkap dan dibuang ke Belanda, Dr. Cipto masih terus melancarkan aksi politiknya dengan membentuk berbagai organisasi politik dan juga membuat artikel anti Belanda. Akibatnya Dr. Cipto kembali ditangkap dan dibuang ke Pulau Banda. Selama masa penahanan di Banda, Dr. Cipto mengalami sakit pernafasannya. Di sana Dr. Cipto diminta untuk menandatangani surat perjanjian yang berisi bahwa Dr. Cipto akan dipulangkan ke Pulau Jawa asalkan beliau mau melepaskan hak politiknya. Namun Dr. Cipto menolak dengan tegas. Beliau mengatakan bahwa dirinya lebih baik mati daripada harus melepaskan hak politiknya. Akhirnya Dr. Cipto dipulangkan ke Pulau Jawa karena sakitnya yang semakin memburuk. Dan pada tanggal 8 Maret 1943, Dr. Cipto menghembuskan nafas terakhirnya. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Ambarawa, Jawa Tengah.